Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dari video hari ini guys, kita akan bahas sebuah laptop dari brand ini guys, yang bisa dibilang punya price to performance yang oke banget. Jadi, ini adalah Huawei MateBook D15, laptop terbarunya Huawei Indonesia. So far sih dari pengalaman gue nge-review gadget guys, jarang banget ada laptop itu yang punya penampilan premium, performance oke dengan harga yang masih affordable. Bisa dibilang ini yang pertama yang gue temuin guys. Dan fiturnya pun juga lengkap banget dan bisa dibilang nggak dimiliki sama laptop di segmen harga di bawah 10 juta rupiah. So, penasaran? Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, guys, pertama kita bahas dulu aja dari desainnya ini guys, karena desainnya menurut gue adalah elemen yang sangat menarik dari laptop ini. Desain dari laptop ini guys, bisa dibilang terkesan minimalis gitu, tapi tetap premium. Bodinya udah pakai bahan aluminium yang build quality-nya solid banget guys, dan beratnya juga masih dalam kategori ringan 1,62 kg aja, dan ketebalannya itu cuma 1,6 cm. Jadi masuk dalam kategori tipis dan enteng banget untuk laptop 15 inci. Nah, untuk warna yang dijual resmi di Indonesia itu tersedia cuma ada warna Mystic Silver. Oke, lanjut ke bagian I/O atau input outputnya. Nah, di bagian kanan guys, ada dua buah USB-A 2.0 dan juga ada jack 3,5 mm buat headphone ataupun buat speaker. Lalu di bagian kiri ini ada 3 buah port, jadi ada satu buah port USB-C power delivery 65 watt, satu buah port USB-A 3.0, dan juga ada satu buah port untuk HDMI, dan sayangnya sih tidak tersedia slot SD card atau untuk micro SD-nya juga. Nah, untuk speakernya terdapat di bagian bawah dari body laptop ini guys, yang pas gua coba itu gua ngerasa agak aneh guys, karena di volume 50% sampai ke 100% itu nggak kerasa bedanya guys. Jadi dia kayak maksimalnya tuh cuma mungkin bisa dibilang 60% kali ya. Tapi dibilang kualitasnya termasuk oke lah, acceptable, clear, dan oke banget buat menikmati konten-konten multimedia. Oke, untuk layarnya sendiri guys, dia mengikuti tren 2020 banget dengan tipis, bezel yang tipis, tapi memang layarnya kayak masih terpisah sama bezelnya itu karena tadi harganya yang masih affordable. Dan keyboardnya dia menggunakan model chiclet keyboard dengan tombol power, itu ada sekaligus fingerprint sensornya juga. Nah, untuk keyboardnya sendiri buat dipakai ngetik sih masih dalam kategori enak guys, masih dalam kategori oke. Walaupun gua ngerasa feedbacknya kurang guys, sedikit gitu kurang. Kayak agak sedikit mushy lah, biasa dibilang ya. Terus satu lagi sih yang mungkin bisa jadi pertimbangan juga, yang bisa bikin harga laptop ini lebih affordable adalah keyboardnya ini nggak ada backlit, jadi keep in mind aja. Kemudian untuk ukuran trackpad guys, there you go. So huge, gede banget, dan surface-nya ini juga kayaknya pakai aluminium guys, jadi berasa enak, licin, dan kalau dipakai juga responsif dan bisa dibilang akurat guys. Jadi gue juga bilang suka pakainya. Jadi di antara keyboard dan juga trackpad-nya juga lumayan gede, jadi nggak ketol-tol gitu guys pas kita lagi ngetik-ngetik di keyboardnya. Terus kamera depannya ada di mana nih guys kalau bezelnya tipis gini? Kamera depannya ada di keyboard guys. Jadi di antara F6 sama F7 ini ada sebuah lambang kamera, dimana kalau kita tekan dia akan keluar kamera webcamnya. Nah, kalau kalian yang suka ngeri sama masalah privacy, kalian pasti bakalan suka sistem kayak gini. Tapi guys, kalau kalian bisa dibilang karena posisinya kayak gini, dia itu jadi angle-nya rada bawah dan mungkin jadi kurang nyaman gitu, kurang optimal buat conference call gitu, karena angle-nya ngeliat ke arah hidung gitu guys, ke lubang hidung kalian. Sip, masuk ke sektor spesifikasi. Prosesor yang digunakan adalah AMD Ryzen 5 3500U dengan GPU Radeon Vega 8 Graphics. Itu konfigurasinya cuma satu itu aja. RAM-nya 8GB DDR4 dengan storage 256 plus 1TB HDD, jadi SSD plus HDD. Ukuran layarnya sesuai dengan namanya, ini ukuran 15,6 inci dengan panel IPS dan resolusinya Full HD. Tingkat kecerahannya 250 nits termasuk oke, Bluetooth-nya 5.0, dan juga untuk pengisian baterai nih guys, juga bisa dalam 50% dengan 30 menit karena udah pakai USB-C tadi yang udah kompatibel dengan power delivery 65 watt. Kapasitas baterai sendiri tadi 42 watt hour, yang udah gua tes itu bisa bertahan sekitar 4 jam lebih pemakaian plus minus lah. Nah, untuk fitur USB-C-nya tadi guys, itu juga menurut gua salah satu fitur unggulan dan masih jarang lah dimiliki laptop yang bisa dibilang di segmen sekelasnya gitu guys. Dengan teknologi PD tadi, kalian bisa ngecas laptop kalian itu pakai power bank juga kalau darurat. Jadi nggak mesti bawa charger yang gede-gede, dan ini fitur yang plus banget menurut gua. Dan gue sendiri udah pakai laptop ini guys buat kerja kayak ngetik script, meeting buat video call, terus ganti-ganti aplikasi. Overall sih lancar-lancar aja menurut gue. Gue juga sempat cobain di editing untuk Adobe Premiere, masih dalam kategori acceptable sih selama kalian footage-nya simple-simple dan nggak bertingkat-tingkat gitu kali ya. Kalau kalian kayak footage 1080p itu masih oke, 4K agak sedikit lemot, mesti diturunin sedikit playback resolution-nya.
Kemudian lanjut ke bagian gaming. Nah, first thing first guys, laptop ini bukan laptop gaming ya. Jadi gua nggak gitu heran lah kalau memang buat game-game yang berat ini mungkin akan sedikit struggle. Tapi pasti tes guys, game-game standar kayak gitu kayak CSGO, Dota itu masih bisa dapat di settingan yang oke lah, acceptable buat main, FPS-nya kurang lebih 40-50-an. Tapi untuk game yang kayak Dota 2 tadi guys, laptopnya masih cukup lancar lah di settingan medium. Nah, untuk suhunya sendiri ketika dalam posisi low tinggi guys, masih dalam kategori oke dan panasnya itu cuma di bagian samping sini aja, tapi masih enak buat tangan karena tangan kita keyboardnya luas tadi nggak gitu berasa mengganggu dan performance throttling juga nggak gitu berasa. Oke, sekarang kita coba lihat ke bagian dalam internal dari si Huawei MateBook D15 ini. Nah, kalian bisa tinggal buka aja baut-bautnya di bagian belakang pakai Phillips head screws, mesti beli obengnya guys, dan dalamnya kelihatannya seperti itu. Nah, untuk upgradable-nya kalian bisa lihat nih guys, ada good news dan ada bad news nih guys. Sebelumnya yang gue bilang tadi, storage internalnya 256GB SSD plus 1TB HDD, RAM-nya 8GB. Good news-nya, laptop ini kalian bisa expand storage-nya, jadi kalian bisa ganti SSD sama HDD-nya tadi. Tapi bad news-nya adalah untuk RAM-nya itu nggak bisa di-upgrade guys, karena RAM-nya udah tersolder ke dalam si internal atau ke motherboard-nya. Oke, masuk ke bagian yang paling gue suka guys dari laptop ini, yaitu fiturnya. Gue pencet dulu fingerprint-nya. Nah, itu dia guys tadi. Jadi, buat teman-teman yang udah pakai ini fiturnya lumayan banget nih. Mulai dari pertama sensor fingerprintnya tadi guys, kalian bisa cek di tombol power juga. Jadi 2-in-1. Desainnya menarik, fungsional, fingerprintnya juga responsif dan juga akurat. Berikutnya guys, adalah fitur Huawei Share yang kalian bisa lihat nih di bagian bawah kanan di samping logo AMD Ryzen-nya. Nah, fitur ini bisa dipakai untuk mentransfer foto ataupun file antar device Huawei. Kalian udah nggak perlu lagi kayak pairing-pairingan, pakai Bluetooth, pakai apapun. Caranya kalian tinggal kayak tempelin aja guys dari HP kalian. Misalnya kalian lagi buka foto atau buka video yang mau ditransfer, langsung di tap aja di logo Huawei Share ini dan langsung terkirim ke laptopnya dan selesai. Sesimpel itu dan secepat itu juga guys. Gue nggak ngerti kenapa MacBook nggak pakai metode itu, karena itu menurut gue efisien banget. Jadi buat kalian yang fotografer dari smartphone ini bakalan kepake banget sih fiturnya. Dan yang kerennya lagi guys, fitur Huawei Share ini juga bisa dipakai untuk wireless mirroring. Ini fitur yang bisa dibilang sangat convenient buat kalian yang menggunakan ekosistem device Huawei. Tapi memang harus pakai Huawei ya. Terakhir, menurut gua yang paling kepake banget adalah fitur namanya PC Manager Software. Nah, basically ini adalah sebuah program yang kalian bisa kayak ngecekin gitu guys, ada permasalahan apa di laptop kalian. Buat kalian yang sering pusing mesti maintenance laptop karena takut kena virus, ini bakalan kepake banget. Software ini bisa langsung dipakai untuk nge-scan hardware apa yang lagi bermasalah. Misalnya ada Alpad OS juga bisa. Dan juga cek program apa sih yang lagi bikin laptop kalian berat. Dan ada info-info lainnya tentang laptopnya juga. Simple, tapi jarang banget ada laptop-laptop lain yang bakal ada fitur kayak gini. Oke guys, so itu tadi Huawei MateBook D15 guys. Kalau gue bisa simpulin sih, walaupun Huawei harus melewati banyak cobaan nih ya, mereka tetap konsisten aja dengan device-device baru mereka. Dan bisa dibilang Huawei D15 ini menurut gue adalah sebuah produk yang oke banget buat harganya guys. Dengan harga resmi 8,7 juta rupiah kembali 1000 aja, menurut gue kalian mendapatkan sebuah laptop ukuran 15 inci dengan paket yang komplit lah. Buat kerja bisa, buat lifestyle sehari-hari juga bisa, dan walaupun ada kekurangan, gue masih bisa terima sih ngelihat desain, performa, dan fitur yang ditawarkan itu sesuai banget. Oke guys, paling itu aja untuk review dari laptop Huawei MateBook D15 guys. Gimana menurut kalian? Yang ekspor-ekspor soal laptop juga boleh dong kasih komentarnya kalau ada laptop-laptop oke yang mau Basing.Tech cekin, langsung juga di komen di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka dengan videonya seperti biasa, bolehlah klik tombol jempol ke atas atau tombol yang satu lainnya lagi juga boleh. Dan tombol di bawahnya jangan lupa di subscribe ke Basing.Tech YouTube channel, hidupin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan update tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Now gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao! Boom.